Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan juga sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir pada kajian sore hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan dan kita sanjungkan kepada baginda besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang mulia yang selalu kita cintai dan kita rindukan, dan semoga kita bisa mencontoh beliau, mengikuti jejak beliau, sehingga kita layak mendapatkan syafaat dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sama-sama kita hormati ustadzah kita yang sudah ada di tengah-tengah kita, Ustadzah Nurul Hidayani. Marilah kita sama-sama doakan beliau agar beliau diberikan kesehatan, keberkahan dalam hidup, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati para ummahat, saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran sudah hadir pada kajian sore hari ini. Mudah-mudahan Allah menambahkan pahala berlipat ganda untuk kita semua. Baik, sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita awali kajian kita kali ini dengan membaca suratul Fatihah. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah fi barakati suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, selanjutnya ummahat mohon mempersiapkan pulpen dan bukunya karena kita akan lanjut ke sesi yang kita tunggu-tunggu, yaitu isi pembahasan materi yang akan disampaikan oleh ustadzah kita, Ustadzah Nurul Hidayani. Kepadanya kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih Bu Yoyo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Ibu sekalian, ummahat sekalian, sore hari ini Allah memberikan kembali ya kesempatan pada kita, kesehatan, mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat, terutama juga bagi ibu-ibu ya yang hari ini masih dalam sibuk ya, masih dalam perjalanan atau baru saja selesai ya mengerjakan segala kewajiban. Kita berharap bahwa setiap waktu yang kita lalui, Allah berikan keberkahan, terutama keberkahan usia yang menjadikan kita semakin berada dalam jalan hidayah ya, berada dalam jalan Islam, dikarenakan kita tidak pernah merasa bosan ya, tidak pernah merasa jemu ya, malas untuk mengkaji Islam ya, meskipun yang kita lakukan tentu saja sesuai dengan kemampuan ya. Nah, umat sekalian, hari ini, sore hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita yang sudah kita sudah kita mulai ya, sudah dalam beberapa pertemuan. Jadi kalau tidak salah pertemuan yang sebelumnya kita bahas terkait dengan
pembahasan tentang masalah dalil ya, dalil keimanan ya, empat rukun iman yang harus dibuktikan dengan jalan atau dengan dalil nakli ya, kemarin sudah kita bahas. Mudah-mudahan ada apa namanya pemahaman yang bisa kita simpan, bisa kita miliki ya. Dan kalau masih ada yang ingin ditanyakan, boleh ya, silahkan nanti disiapkan saja. Mudah-mudahan waktunya cukup untuk bahas pertanyaan. Tapi hari ini kita akan lanjutkan dulu ya pembahasannya. Kita akan bahas terkait dengan revisi ya, revisi kekeliruan 4 pemahaman akidah. Nah, ini sudah kelihatan? Ada ya? Oke, ini yang akan kita bahas pada hari ini. Sebelumnya nih suara saya Bu Yoyo bisa bisa disimak jelas nggak ya? Mudah-mudahan sinyalnya bagus. Alhamdulillah. Ya. Ya. Ibu-ibu sekalian, setelah kita membahas terkait dengan akidah yang harus dibuktikan baik secara akliyah ataupun nakliyah, ya, maka seharusnya kita sebagai seorang Muslim ada pada posisi memiliki konsep hidup yang jelas yang berdasarkan kepada akidah Islam. Maka diharapkan juga ya dengan pemahaman yang sebelumnya sudah kita bahas, kita sebagai seorang Muslim juga tidak lagi ada kegalauan ya atau kerisauan, kegelisahan terkait dengan pemahaman-pemahaman yang berkaitan dengan masalah akidah, ya, masalah keimanan. Nah, namun demikian, ya secara global, ya diharapkan tidak ada lagi keraguan, ya, keraguan tentang kebenaran Islam, keraguan tentang bahwa Al-Quran itu adalah benar-benar berasal dari Allah, sehingga kita wajib mempelajari, meyakini, dan kemudian menjalankannya. Termasuk juga masalah-masalah yang berkaitan dengan keimanan, hal-hal yang gaib. Ya, kemarin kita sudah bahas, baik itu beriman kepada malaikat, ya, beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran, beriman kepada Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad, juga beriman kepada hari kiamat. Ya, meskipun itu kita masih dalam kerangka globalnya lah, ya. Dan tentu kajian kita tidak akan berhenti sampai di kerangka global. Insya Allah ya kita akan mengkaji sampai kepada tatanan yang lebih mendetil, lebih mendalam. Nah, hari ini akan kita lanjutkan pembahasannya adalah terkait dengan bagaimana ternyata di tengah kaum muslim, ya, meskipun mereka sudah memahami konsep-konsep akidah ya seperti yang sudah kita pahami, sudah kita jelaskan kemarin, ternyata masih ada kekeliruan ya di tengah kaum muslimin di dalam memahami hal-hal yang terkait dengan cabang-cabang dari akidah. Ya, cabang-cabang dari akidah atau bagian-bagian dari akidah. Ya, kalau kita katakan tadi rukun iman yang 6 itu adalah pokok-pokok akidah. Ya, jadi arkanul iman atau rukun iman yang 6, ya, kalau kita pecah tadi kemarin itu jadi 8 ya, 4 yang akliyah, 4 yang nakliyah. Maka rukun iman yang kemarin kita bahas itu adalah pokok-pokok akidah. Ya, pokok-pokok akidah. Berarti yang namanya pokok, ya, seperti halnya pohon, ya, pokok itu berarti batang, ya, batangnya. Ya, kalau yang 6 itu adalah pokok-pokoknya, berarti itu terkait dengan biasanya kalau dalam pohon kita gambarkan batangnya lah, ya, batang. Dan nanti dari batang itu ada ranting, ya, ada rantingnya. Dahan dulu. Ada dahan, kemudian ada ranting, ya. Nah, dahan dan ranting itu adalah kalau dalam bahasa para ulama itu minal akidah, bagian dari akidah atau cabang-cabang dari akidah. Nah, ketika pokok-pokoknya difahami, tapi ternyata ada di tengah kaum muslimin ketika memahami cabang-cabangnya, ya, itu ada juga yang keliru. Nah, terutama dalam 4 hal ini, 4 pemahaman akidah. Nah, ini makanya kita akan bahas ya, apa saja kekeliruan yang terjadi di tengah kaum muslimin
terhadap pemahaman akidah ya yang menjadi bagian dari cabang-cabang pemahaman akidah. Ya, kekeliruan terhadap 4 hal ini umum sekali, umum. Tapi kalau yang namanya yang keliru ya harus diperbaiki, ya. Boleh jadi mungkin di antara kita ada juga yang berpemahaman sebelumnya itu adalah pemahaman yang dikatakan oleh para ulama sebagai kekeliruan. Maka kita harus segera untuk memperbaiki ya kekeliruan itu. Apa yang dimaksud 4 ya, 4 pemahaman akidah yang harus yang keliru di tengah masyarakat ya atau banyak kaum muslimin yang keliru ya di dalam memahami cabang-cabang akidah ini khususnya yang 4 ya sehingga perlu direvisi, maka diantaranya adalah ini. Nah, ya, 4 hal yang termasuk dari cabang akidah. Tapi ini penting ya karena ini juga pembahasannya tentang akidah ya. Yang perlu direvisi atau perlu diperbaiki ya, perlu dibenahi. Apa saja? Yang pertama adalah revisi pemahaman tawakal kepada Allah. Ini ya. Kemudian yang kedua, nanti kita juga akan melakukan ya proses revisi terhadap pemahaman rezeki ya dari Allah semata. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita akan juga merevisi pemahaman ajal adalah sebab kematian. Dan yang keempat, kita akan bahas tentang revisi pemahaman hidayah dan dolalah. Tapi nggak bisa semua, hari ini nggak bisa. Ya, ini panjang, pembahasan yang banyak sekali. Mungkin yang akan kita bahas sore hari ini satu dulu. Ya, poin yang pertama dulu, yaitu revisi pemahaman tentang tawakal kepada Allah. Nah, apa dari sisi apa kekeliruan 4 hal ini? Ya nanti akan kita lihat. Ya, ternyata di tengah kaum muslimin ada hal yang perlu diluruskan ya di dalam pemahaman tentang tawakal, ya, pemahaman tentang rezeki, pemahaman tentang ajal, dan juga pemahaman tentang hidayah. Oke ya, penasaran nggak? Penasaran ya? Kita akan bahas satu persatu. Ya, jadi Bu Yati yang baru pulang sampai rumah, mudah-mudahan nggak sambil capek-capek ya, masih bisa konsentrasi ya. Siapkan nanti pertanyaan kalau ada yang tidak dipahami. Ya, kita akan masuk ke pembahasan pertama, ya, revisi pemahaman tentang tawakal. Ya, tawakal kepada Allah. Tapi sebelumnya saya ingin nanya dulu, ya, ingin nanya dulu sama ibu-ibu. Selama ini, oke, ini dulu deh, balikin dulu ya. Ini ada contek kan soalnya. Ya, nanya dulu deh sama ibu. Selama ini ibu-ibu memahami tawakal gimana? Apa sih yang dimaksud dengan tawakal? Siapa yang mau jawab? Udah ada berapa orang di sini? Berserah diri kepada Allah setelah berusaha dan berdoa. Bu Lisa ya, Bu Lisa. Yang disebut dengan tawakal adalah berserah diri kepada Allah setelah berusaha dan berdoa. Doa. Ora et labora. Ya, berdoa dan berusaha. Oke. Ada yang lain nggak? Apa yang dimaksud dengan tawakal? Berarti intinya tadi Bu Lisa mengatakan tawakal itu berserah diri ya kepada Allah. Ya, tapi ada tapinya kan berarti kan? Pakai tapi nggak itu? Disebutnya harus ada tapi nggak? Jadi ada syaratnya nggak? Tawakal itu berserah diri kepada Allah, tapi setelah berusaha dan berdoa, gitu nggak? Oke, berarti ada tapinya ya. Ada yang lain? Silakan. Coba, kan supaya kita ketahuan nih, kalau ada yang keliru nanti diperbaiki. Nggak apa-apa, keliru juga nggak apa-apa. Jawab aja. Nanti dapat hadiah dari Bu Yoyo. Bu Yoyonya. Kenal Siapin ya lagi Bu deh Yoyo ya. bunyinya. Oh, ada Bu Mimi, ada bosnya. Udah dari Bu Mimi aja nanti hadiahnya. Oke, silakan. Yang mau jawab. Tawakal. Bener nggak ya pemahaman tawakal saya selama ini? Coba gitu aja deh. Saya tuh memahami tawakal selama ini gitu.
Kalau yang sudah sama dengan Bu Lisa nggak apa-apa, nggak usah jawab lagi ya. Yang nggak sama, nggak apa-apa, beda koma deh, beda koma, beda satu kata juga nggak apa-apa. Ada yang mau jawab? Silakan. Supaya nggak ngantuk nih Bu. Baru mulai udah ditanya-tanya katanya ya. Silakan. Ada lagi mau jawab nggak? Kalau nggak ada, saya mau nanya hostnya lah. Hostnya aja yang tanya, Bu Yoyo. Emang selama ini apa sih yang difahami oleh masyarakat tentang tawakal yang kayaknya entah benar entah enggak? Kira-kira apa? Pasrah Ustazah. Yang dimafhumi masyarakat itu Pasrah. 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 Tawakal itu artinya pasrah ya. Iya, Banyak ya masyarakat memahami seperti itu. ya. Apa lagi kira-kira? Ada lagi? Pasrah. Tawakal itu pasrah. Berserah Berserah diri diri. kepada Allah, Ustazah. Ya, berserah diri kepada Allah tadi. Ibu Yati juga berserah diri kepada Allah. Pakai tapi nggak Bu Yati? Kalau Bu Lisa kan pakai tapi tadi. Sikap mental dan spiritual bahwa Allah adalah pemilik dan pengatur segala sesuatu. Oke, ya panjang judulnya ya berarti definisi tawakalnya. Oke, nggak apa-apa, karena kita ingin ya mengecek ya pemahaman kita terkait dengan tawakal. Ya, apa yang ibu-ibu sebutkan tadi betul ya, betul bahwa masyarakat selama ini memahami tentang tawakal itu adalah berserah diri kepada Allah. Ya, kadang seperti yang disampaikan oleh Bu Lisa tadi, berserah diri kepada Allah ada tapinya. Ya, setelah berusaha dan berdoa, kan gitu. Nah, pertanyaan saya, kalau misalnya definisinya tadi ada tapinya, ya ada tapinya tadi kan, setuju nggak kira-kira kalau definisinya kayak Bu Lisa tadi? Oh, banyak yang setuju kayaknya ya. Tawakal itu adalah berserah diri kepada Allah, tapi setelah berusaha dan berdoa. Sekarang gini, kalau ada orang yang dia bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, dia sudah berserah diri kepada Allah. Tawakaltu 'ala Allah. Nah, dia bilang gitu, tawakaltu 'ala Allah. Saya bertawakal kepada Allah. Tapi kemudian dia nggak berusaha, dia nggak berdoa. Disebut tawakal nggak? Kata Bu Yoyo enggak. Kata Bu Tidak. Yati enggak. Ini yang kelihatan sama saya cuma Bu Yoyo sama Bu Yati. Tidak. Enggak. Tidak dikatakan tawakal. Tidak. Saya tawakal aja. Saya tawakal aja. Tapi dia nggak usaha. Dia Usaha nggak juga berdoa. Oh, yang kayak gitu nggak tawakal gitu. Ya. Yang kayak gitu nggak tawakal berarti. Berarti kayak gimana dong yang tawakal? Usaha dulu. Ada yang mengatakan begitu nggak? Usaha dulu, usaha dulu. Kalau kalian tidak bisa atau mentok, usahanya udah mentok, terus nggak dapet, baru deh tawakal. Ada nggak ya kayak gitu? Ada nggak yang berpemahaman seperti itu? Mungkin ada di tengah masyarakat, benar nggak? Kamu tuh nggak bertawakal kalau kamu belum berusaha. Berarti kayaknya suruh usaha dulu ya. Suruh usaha dulu, kemudian usaha maksimal sampai mentok, kemudian baru dikatakan bertawakal. Betul ya, gitu ya? Pemahamannya selama ada ini ya, usaha dan selama ini doa. seperti itu. Siapa? Bu Cici apa Bu Cici? Usaha dan doa, Ustazah. Jadi selain usaha, kita juga berdoa gitu. Oh iya, tambah berdoa. Berarti kalau nggak usaha, kalau nggak doa berarti bukan tawakal namanya gitu? Iya. Ya. Jadi berdoanya itu Oke. yakin kalau usahanya sudah semaksimal mungkin, doanya juga Mm-mm. yakinkan diri bahwasannya sesuai dengan ikhtiar kita. Tapi Hmm. hasilnya ya gimana Allah gitu. Yang penting kita udah usaha dan udah doa Oke. semaksimal. Iya, iya. Oke, ya. Ketika pemahaman yang ada pada kita, tawakal itu adalah berusaha, ya, berusaha, kemudian berdoa, memaksimalkan upaya pada saat itu berserah diri kepada Allah, baru seseorang dikatakan tawakal, maka mungkin disinilah kekeliruannya. Ya, oh kok keliru, kenapa gitu? Selama ini kita begitu kok pemahamannya. Pemahamannya mungkin keliru, tapi kadang-kadang pada apa namanya realisasi dalam tingkah laku mungkin tidak kelihatan kekeliruannya. Nah, maka kalau gitu gimana dong? Nah, kita akan bahas ya. Kita akan bahas terkait dengan tawakal ini ya.
Jadi, ibu-ibu sekalian, tawakal itu didefinisikan oleh para ulama, ya, bahwa yang disebut dengan tawakal adalah meyakini bahwa Allah yang Sang Pencipta yang dijadikan tempat bersandar oleh setiap muslim yang hendak meraih kemanfaatan dan menolak kemudaratan. Nah, ini memang tawakal yang didefinisikan oleh para ulama, ya. Jadi sikap menampakkan kelemahan, kadang-kadang begitu. Kalau seorang ulama Al-Alusi, ya, dia menambahkan dengan penjelasan bahwa tawakal itu sikap menampakkan kelemahan dan ketergantungan. Nah, itu. Ya. Tapi kalau para ulama mengatakan begini, yang disebut dengan tawakal itu adalah yakin. Yakin bahwa Allah lah yang layak dijadikan tempat bersandar, ya, bagi kita, bagi setiap muslim yang ingin meraih manfaat atau ingin meraih madarat. Gitu, ya. Dari definisi ini, Ibu, sebetulnya ya kita tahu bahwa ternyata tawakal itu masalahnya adalah di keyakinan. Karena tadi ya tawakal artinya meyakini. Meyakini Allah lah yang layak dijadikan tempat bersandar dalam meraih manfaat dan menolak madarat. Jadi ada titik tekannya ya. Titik tekannya itu ada di yakin. Ya, ada di keyakinan. Gitu. Dan hukum tawakal di sini setiap hamba itu wajib ya bertawakal itu. Hukumnya wajib. Kalau hukumnya wajib berarti apa? Jika tidak dilaksanakan berdosa. Ya. Ya kan? Kalau dia tidak bertawakal artinya tidak ada keyakinan di dalam hatinya bahwa hanya Allah yang layak dijadikan tempat bersandar. Baik dalam mengharap kemanfaatan atau maslahat atau dalam menolak madarat. Berarti ini intinya itu ada di keyakinannya. Ya, yakin. Ya, dan hukumnya wajib berarti wajib meyakini. Wajib meyakini bahwa Allah lah yang layak dijadikan tempat bersandar. Makanya tawakal itu hukumnya wajib ya dalam segala urusan. Tawakal kepada Allah, tawakal ala Allah. Wajib dalam segala urusan. Sampai sini mungkin ibu-ibu nggak merasa aneh. Sama kok selama ini juga kita kayak gitu. Ya. Tapi di sini nih, di penjelasan yang kedua. Tawakal itu merupakan kepasrahan hati yang bulat. Ya, kepasrahan hati yang bulat kepada Allah terhadap kemaslahatan tadi yang ingin diraih atau kemadaratan yang ingin ditolak, ya, ingin dihindari, baik masalah dunia maupun akhirat. Jadi ternyata tawakal itu adalah pasrahnya hati, benar-benar urusannya urusan hati. Ya, urusan tawakal itu urusan hati. Maka tawakal itu tidak identik. Nih, penjelasan ketiganya, tawakal itu tidak identik dengan hukum kausalitas atau sebab akibat hukum kausalitas itu. Ketika beramal. Ya, ketika beramal artinya dia adalah dua pembahasan yang terpisah. Dua pembahasan yang terpisah. Berbeda antara tawakal dengan usaha. Antara tawakal dengan mengupayakan sebab akibat. Itu dua hal yang berbeda, Ya. Sehingga kalau tadi didefinisikan bahwa tawakal itu adalah berserah diri kepada Allah, tapi ya misalnya ada syaratnya ya, tapi setelah berusaha dan berdoa, maka definisinya jadi keliru. Kenapa? Karena tawakal itu urusan hati. Ya, tawakal itu urusan hati. Sementara upaya ya berusaha itu urusan amal. Dua hal yang berbeda.
Ya, satu urusan hati, yang satu urusan amal. Gitu, ya. Berarti ini harus kita pisahkan dulu, ya. Boleh jadi orang dia sudah bertawakal kepada Allah, tapi kemudian dia tidak melaksanakan kaidah kausalitas. Atau dia tidak melaksanakan hukum sebab akibat. Iya, betul. Ada orang yang tawakal. Tawakalnya tawakal. Benar-benar tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Tapi dalam tataran amal, ternyata dia tidak melakukan hukum sebab akibat. Apakah dia tetap dikatakan tawakal? Tetap. Tetap dia dikatakan tawakal. Tapi dia tidak melaksanakan hukum sebab akibat. Bisa jadi dosa nanti dia. Tawakal, keyakinan terhadap Allah itu tempat bersandarnya sudah betul. Tapi ketika tataran upaya, tataran amal, dia malah berdosa. Kenapa? Karena tidak melaksanakan hukum sebab akibat di dalam beramal. Gitu ya Bu ya, sampai sini bisa dipahami. Jadi kita jangan disatukan dulu dengan usaha. Tawakal itu benar-benar masalah hati. Ya. Karena nanti ada tawakal yang kita diwajibkan betul-betul tawakal tanpa ada upaya. Tanpa ada upaya, kita benar-benar berserah diri kepada Allah. Ya, nggak punya. Ibu-ibu pernah mendengar mungkin ketika saudara-saudara kita di Palestina. Misalnya seorang ayah, ya, ketika dia sedang duduk misalnya dengan anaknya, tiba-tiba siapa itu tentara Zionis membawa anjing galak, ya, anjing galak mendekati si ayah dan anak ini, ya, di sudut ya kota mungkin, ya. Disuruhlah ya si anjing galak ini oleh si tentara Zionis untuk apa? Untuk menggigit, ya, mencabik-cabik tubuh kedua orang ini, kedua orang Palestina ini. Apa yang bisa dilakukan oleh si ayah dan si anak? Nggak ada. Dia nggak bisa melakukan apapun. Dia hanya bisa diam, ya. Kemudian dia bertawakal kepada Allah. Ya, dia pasrahkan semuanya, ya, bahwa dia berhadapan dengan madorot, ya, dia berhadapan dengan madorot yang akan menimpa dia. Apa? Digigit, ya, digigit misalnya sama binatang buas ini. Maka yang dia lakukan apa? Diam. Dia tidak melakukan upaya apapun dalam bentuk amal. Betul? Diam, betul-betul diam. Kemudian dia bertawakal kepada Allah. Dia pasrahkan, ya, dia pasrahkan apa yang akan terjadi pada dirinya kepada Allah. Betul-betul berpasrah diri kepada Allah. Dia yakin bahwa selamat atau celaka semuanya atas kehendak Allah. Kalau saya selamat berarti memang itulah kehendak Allah. Kalau saya celaka maka itu juga kehendak Allah. Dia betul-betul total itu tawakalnya kepada Allah. Ya, sampai pada satu ketika dia bertawakal kepada Allah, ya, kemudian Allah turunkan pertolongan, ya kan? Apa pertolongannya? Si anjing ini justru malah ikutan duduk, ya, dia tidak menggonggong, dia tidak menggigit, ya, duduk di hadapan si ayah dan si anak tadi. Gitu. Ya, ini gimana? Kalau dikatakan apakah si ayah dan si anak itu tidak bertawakal, dia tidak melakukan usaha loh, ya, tidak melakukan usaha, dia betul-betul pasrah saja kepada Allah. Dia bertawakal. Maka tawakalnya dia adalah tawakal yang benar. Meskipun dia tidak melakukan upaya apapun. Karena memang tawakal itu adalah kepasrahan hati. Gitu. Jadi kadang-kadang tawakal itu, ya, tawakal itu berkaitan atau kadang-kadang disertai, ya, disertai setelahnya itu adalah amal, kadang-kadang tidak disertai amal. Gitu. Ya. Bisa dipahami, ya. Sehingga di sini tawakal itu adalah urusan hati. Nah, apa saja ya dalil kewajiban tawakal yang telah Allah jelaskan kepada kita, ya, bahwa tawakal kepada Allah itu merupakan sesuatu yang harus ada, wajib, ya. Kalau tidak ada maka kita berdosa. Nah, salah satunya atau salah duanya saya kutip dua ayat, ya, ketika Allah mengatakan
di dalam Quran surat Ali Imran ayat 59 ya sampai 60. Allah sendiri mungkin kita sering baca ini ya. Kemudian Allah katakan, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, fa idza azamta fatawakkal 'alallah, maka bertawakallah kepada Allah. Ini langsung perintah itu. Ya, ini yang ayat 59-nya. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Ini ada kalimat fi'il amr ya, fi'il amr itu kalimat perintah, fatawakkal 'alallah. Maka setiap kalimat perintah memang belum tentu sampai kepada wajib, sampai nanti ada penjelasan-penjelasan setelahnya. Tapi kemudian ada penjelasan setelahnya. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah itu mencintai atau menyukai orang-orang yang bertawakal. Kalau ada satu perintah, ya tawakal, bertawakallah. Kemudian disertai dengan pujian, ya dipuji oleh Allah itu, maka ya perintah tadi bisa jatuhnya jadi wajib atau jadi sunnah. Tapi kemudian kalau ada celaan, setelah perintah itu ada celaan, siapa yang tidak melakukannya maka tidak akan ditolong oleh Allah, tidak akan dicintai oleh Allah misalnya, maka berarti perintah tawakalnya statusnya jadi wajib, bukan sekedar sunnah. Nah, ketika innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kemudian dilanjutkan lagi di ayat 60-nya, ya. Jika Allah menolong kamu maka tidak adalah orang yang dapat mengalahkan kamu. Jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu selain daripada Allah sesudah itu. Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Jadi tawakal kemudian ya, kewajiban tawakal kemudian Allah sandingkan dengan tidak akan ada pertolongan atau ada pertolongan. Nah, kata-kata Allah ini menunjukkan bahwa tawakal itu ya sesuatu yang wajib karena ada pujian dan kemudian ada celaan. Ya. Kalau bertawakal maka ditolong Allah, kalau tidak bertawakal maka tidak ditolong Allah. Berarti menunjukkan apa? Tawakal itu hukumnya wajib, bukan sekedar sunnah. Gitu ya, Bu ya? Itu Ali Imran 59 sampai 60. Ditambah lagi di dalam surat At-Taghabun ayat 13 ya. Allahu la ilaha illa huwa wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Allah dialah, tidak ada Tuhan selain Dia, kepada Allah lah hendaknya. Karena ada kata-kata fal. Fal itu ada lam amr istilahnya ya, ada huruf lam itu. Lam yang disukun ya, yang menunjukkan ada kalimat perintah setelahnya. Fal yatawakkal ya, fal yatawakkal. Ya, maka bertawakallah. Nah, itu ada kalimat perintah, berarti status hukumnya ini adalah wajib. Ya, disandarkan kepada apa? Disandarkan kepada lafaz la ilaha illallah. Berarti ini lafaz yang berat ini. Kemudian diikuti dengan kata-kata perintah, bertawakallah kepada Allah. Maka tawakal itu betul-betul kaitannya dengan keyakinan tentang la ilaha illallah. Jadi hukum tawakal apa? Wajib. Gak boleh tidak bertawakal, itu tidak boleh. Ya, dosa hukumnya. Ya, bahkan bisa jadi kalau dia meninggalkan secara sengaja nanti terkena tanda-tanda riddah. Ya, tanda-tanda riddah itu tanda-tanda kemurtadan karena dia tidak bersandar kepada Allah sebagai pemilik kekuatan. Nah, ayat-ayat ini dan juga ayat-ayat yang lainnya menegaskan ya bahwa tawakal kepada Allah itu hukumnya wajib. Nah, semua ayat itu disertai korinah. Nah, itu tadi yang saya sebutkan korinah. Korinah itu apa sih? Korinah itu petunjuk. Nah, korinah itu petunjuk. Jadi disertai dengan petunjuk yang tegas. Petunjuknya apa? Yang tegas itu pujian. Adanya pujian dari Allah kepada orang-orang yang bertawakal. Dan orang-orang yang bertawakal itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kalau sebaliknya dicintai Allah, apa sebaliknya? Dimurkai. Ya kan? Orang yang tidak bertawakal, maka dia dimurkai oleh Allah. Begitu. Mafhum ya, mafhum mukhalafah. Istilahnya mafhum mukhalafah. Kalau Allah mencintai orang-orang yang bertakwa, maka berarti Allah membenci, murka kepada orang-orang yang tidak bertawakal. Ya, yang dicintai yang bertawakal, berarti yang tidak bertawakal dibenci.
Gitu. Itu korinahnya. Korinah itu petunjuk, ya, petunjuk yang menjadikan kita jadi paham. Oh, ternyata tawakal itu wajib ya. Kok bisa sih, kan kalimatnya cuma gitu aja. Falyatawakkal 'alallah. Maka bertawakallah kepada Allah. Kok bisa sih jatuh hukumnya wajib? Gitu ya. Ternyata wajibnya itu karena ada korinah. Ada petunjuk-petunjuk. Petunjuknya berupa apa tadi? Pujian. Ya, pujian Allah kepada orang yang bertawakal. Dan Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ya. Nah, tidak hanya ayat, tapi juga ada hadis yang terkait penjelasan tentang wajibnya tawakal. Ya, misalnya dikatakan dalam hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas, dikatakan akan masuk surga dari kalangan umatku 70.000 kelompok tanpa hisab. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita termasuk ya di dalamnya. 70.000 kelompok masuk surga tanpa hisab. Siapa mereka? Dijelaskan oleh Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah mencuri, tidak pernah menjadi peramal, tidak pernah memuji dirinya, tapi mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Tuhan. Nah, gitu. Ya, kalau kita ngelihat ini, prospektif nggak kita, Bu, masuk ke dalam kelompok orang-orang yang masuk surga tanpa hisab? Prospek lah, jangan sampai kita nggak punya prospek ya. Prospek lah, kita nggak pernah mau mencuri, janganlah kita nggak pernah mencuri, ya. Kita juga nggak pernah jadi peramal, ya. Peramal tuh kayak dukun ya, kayak dukun. Dan kita juga jangan sampai menjadi orang yang suka muji-muji diri, ya, memuji-muji diri, ujub, ujub, ya. Tapi kita adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah, ya. Ada harapan nih, kita ada masuk nih kelompok ini ya, insya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian di dalam hadis riwayat At-Tirmizi dan Ahmad, jika kamu bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, niscaya Dia akan memberikan rizki kepada kamu sama seperti memberikannya rizki kepada burung yang berangkat pagi dengan perut kosong, kembali pulang dengan perut kenyang. Kebayang sama ibu-ibu ya, burung itu betul-betul tuh tawakal ya kepada Allah. Ya, tawakal kepada Allah. Ya, dia perutnya kosong, berangkat saja. Ya, kemudian dia pulang sudah kenyang. Ya, tawakal itu juga kadang sering digambarkan seperti seorang bayi. Ya, seorang bayi itu ketika dia lapar, ya, ketika dia merasakan ketidakenakan badannya, ya, dia sama sekali tidak bersandar ya kepada orang lain gitu. Yang dia tunggu itu adalah ibunya, betul nggak? Ibunya lah yang paling dia harapkan akan memenuhi semua kebutuhan dia. Tapi dia nggak bisa apa-apa, ya sudah gitu ya. Kalau kalau bayi kan udah, pokoknya dia tunggu aja disamperin ibunya, tunggu digendong ibunya gitu. Ya, tunggu disuapin ibunya. Maaf Ibu, sebentar ya. Nih, lowbat. Gitu ya. Jadi seperti bayi yang berharap hanya kepada ibunya tuh kayak gitu tuh tawakal itu. Tawakal kita itu kayak gitu pada Allah itu. Nggak ngarepin yang lain gitu. Nggak ngarepin yang lain untuk apa? Manfaat atau madharat. Tidak mengandalkan makhluk. Tidak mengandalkan makhluk. Coba kalau bukan ditolong sama si A, kayaknya aku kayak gini. Coba kalau bukan karena si B, sepertinya saya bakalan begini. Nggak begitu. Dia betul-betul memasrahkan dirinya bahwa celaka, bahagia, sedih, gembira itu bagian dari ketetapan Allah yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi dia betul-betul pasrah ya apapun. Karena ini masalah hati ya Bu ya, masalah hati. Kita nggak bicara soal usaha dulu ya, kita bicara soal upaya, belum bicara amal. Nah ya. Nah, dengan dalil-dalil di hadis tadi ya, seorang muslim tidak boleh ragu dalam bertawakal kepada Allah. Betul-betul tidak boleh ragu. Apa ya? Ya seperti bayi tadi lah. Dia pasrah aja lah, gimana Allah aja. Gimana Allah aja.
Itu yang namanya tawakal. Mesti seperti itu. Ya. Orang yang mengingkari kewajiban tawakal kepada Allah adalah kafir. Mas, kalau sampai mengingkari ya Bu ya. Kalau sampai mengingkari kewajiban tawakal, kata siapa wajib tawakal? Enggak lah, di mana-mana usaha dulu lah. Ntar tawakal itu ntar. Nah, misalnya dia tidak memahami atau tidak meyakini tentang kewajiban tawakal itu, ya. Nanti kalau dijelaskan tawakal itu bukan di akhir, bukan. Tawakal itu bukan di akhir. Ya, tapi tawakal itu di awal, di tengah, di akhir. Itu namanya tawakal. Jadi keliru kalau kita mengatakan tawakal setelah beramal. Keliru kalau mengatakan tawakal itu setelah berusaha. Kamu tuh usaha aja dulu, baru tawakal. Bukan tawakal dulu, kamunya nggak usaha. Ah, salah itu. Keliru. Tawakal itu di awal, di tengah, di akhir. Di awal itu apa? Sebelum beramal. Tawakal di tengah apa? Ketika beramal. Tawakal di akhir apa? Setelah beramal. Gitu. Jadi tawakal itu bukan ya di akhir. Bukan setelah beramal, tapi sebelum, ketika, dan setelah. Itu namanya tawakal tuh mesti di situ manteng terus. Tawakalnya itu manteng terus. Gitu ya. Jadi orang yang mengingkari kewajiban tawakal kepada Allah adalah kafir dia. Nauzubillah min dzalik ya. Sedangkan orang yang tidak melakukannya, ya, dia tahu tawakal itu wajib kepada Allah, tapi dia nggak melakukannya. Misalnya dia, aku sih pokoknya mengarepin si A pokoknya untuk tercapainya cita-citaku ini ya, misalnya gitu ya. Aku ngarepin si B, aku ngarepin si C. Ya, atau dia ketika ingin mendapatkan sebuah apa namanya kemaslahatan, dia betul-betul mengandalkan si A. Ya, pokoknya saya kalau untuk hal ini saya andelin dia. Kalau dia yang membantu pasti berhasil. Kayak gitu misalnya. Berarti apa? Orang ini mungkin dia tahu kewajiban tawakal itu harusnya kepada Allah, tapi dia nggak melakukan. Berarti apa? Kalau begitu dia meninggalkan kewajiban. Maka berdosa orang yang tadi mengandalkan seseorang dalam capaian maslahat dan madorotnya dia atau menghindari madorotnya dia. Betul-betul dia mengandalkan kepada makhluk di dalam hatinya itu loh. Ya, kalau nggak ada kamu, udah deh. Saya kayak gini, udah saya kayak gini. Untung ada kamu, untung ada kamu. Makanya saya sekarang begini, begini, begini. Misalnya kayak gitu. Kalau itu ada keyakinan di dalam hati, ya, sehingga menyingkirkan tawakal dia kepada Allah, artinya kebahagiaan yang dia raih, ya, madorot yang bisa dia hindari itu gara-gara si A, maka bisa berdosa kita, ya, berdosa. Ya, punya ketetapan hati begitu. Meskipun dia tahu, iya sih, tawakal itu harusnya sama Allah. Tapi gimana ya? Dalam faktanya saya banyak sekali ditolong oleh dia. Jadi gimana ya kalau saya nggak berharap mengandalkan dia? Itu bisa jadi sampai kategorinya dosa. Ya, jadi bertawakal kepada Allah itu tanpa syarat. Ya, karena perintahnya mutlak, tanpa kecuali. Ya, artinya kita harus beres di dalam keyakinan ini, ya. Selesai dulu masalah keyakinan bahwa tawakal itu hanya kepada Allah, ya. Tawakal itu hanya kepada Allah. Oke, ya. Nah, pertanyaan berikutnya, loh kan ada hadis tentang mengikat unta. Ibu-ibu tahu kan hadis ini, ya. Jadi dalam satu hadis diriwayatkan bahwa seorang Arab Badui melepaskan untanya di depan pintu masjid Rasulullah. Kemudian ia masuk ke dalam masjid ya sambil berkata, tawakkaltu 'ala Allah. Aku bertawakal kepada Allah. Ya. Lalu kemudian Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqilha wa tawakkal." Ikat dulu untamu dan bertawakallah. Gitu. Nah, dalam hadis ini ada kata-kata i'tilha wa tawakkal. Ikatlah untamu dulu. Nah, seolah-olah begitulah ya. Ikatlah untamu, kemudian barulah engkau bertawakal.
Diartikannya begitu kan di mana-mana, ya. Ini saya mengutip ya hadis ini dari beberapa tulisan-tulisan. Ternyata menerjemahkannya selalu begini. Menerjemahkannya selalu begini, iqilha wa tawakkal. Ikatlah dulu untamu, seolah-olah ada apa, Bu? Ada apa istilahnya tuh, mana yang pertama, mana yang kedua, benar gak, Bu? Ya kan? Iqilha, ikatlah dulu untamu, wa tawakkal. Kemudian baru engkau bertawakal. Nah, seolah-olah apa? Amal dulu, berusaha dulu, baru kemudian bertawakal. Nah, disinilah, Bu, mungkin awal mula kekeliruan pemahaman umat Islam ketika menerjemahkan i'tilha wa tawakal, itu ada kata-kata dulu, terlebih dahulu, kemudian barulah. Itu. Padahal kalau dilihat dari bahasa Arabnya itu nggak begitu, Bu. I'tilha, ya, ikatlah untamu, wa tawakal, dan bertawakallah kamu. Maksudnya bertawakal kepada Allah, ya. Kadang-kadang kata wa itu apa, dan, ya. Ini kan ada wa nih di sini, ya. Ada huruf waw di sini, ya. Ini dan. Dan itu kadang-kadang dia bermakna yang sejajar. Ya, bermakna yang sejajar. Kadang-kadang juga bermakna berturut-turut. Gitu. Nah, tentu di sini kan ada pemahaman bahasa Arab, ya, yang harus dipahami. Apakah wa di sini? Nah, nih huruf wa nih, dan di sini kan dan. Apakah ini bermakna sejajar ataukah bermakna berturut-turut? Nah, tapi kan yang dipahaminya apa? Bermakna berturut-turut. Ya, padahal ini bermakna sejajar. Ya, maksudnya gimana? Maksudnya adalah seperti yang dijelaskan, ya, bahwa hadis ini tidak sedang menjelaskan bahwa ada syarat dalam tawakal. Ya. Seperti yang tadi kita sempat di awal, ya. Hadis ini tidak sedang menjelaskan bahwa ada syaratnya dalam tawakal itu. Apa syaratnya? Didahului dengan usaha. Nah, misalnya begitu. Ada syaratnya tuh tawakal itu, yaitu didahului dengan usaha. Enggak, Bu. Hadis ini tidak berbicara ke arah situ. Hadis ini tidak mengatakan bahwa tawakal itu memiliki syarat. Syaratnya adalah berusaha dulu. Enggak ada. Enggak ada begitu. Ya. Jadi tidak berarti tawakal itu membutuhkan syarat. Tidak, ya. Tidak membutuhkan syarat. Makanya kalau tadi definisinya tawakal adalah berserah diri kepada Allah asalkan dia berusaha dan berdoa. Baru dia dikatakan tawakal. Nah, itulah kekeliruannya di sana. Ada pensyaratan, ya, bahwa tawakal itu harus ada syaratnya. Syaratnya apa tadi? Beramal dulu. Berusaha dulu dan tambah berdoa, ya, plus berdoa. Nah, itu kekeliruannya di situ. Sebetulnya dalil-dalil tentang kewajiban tawakal itu nggak ada syarat. Pokoknya diwajibkan tawakal, titik. Wajib tawakal. Tawakal amal hati. Amal hati. Ya. Hadis ini hanya menjelaskan tentang kesalahan orang Badui. Ya, Rasulullah menjelaskan kesalahan orang Badui bahwa jika sudah bertawakal kepada Allah, seolah-olah dia boleh meninggalkan hukum sebab akibat. Gitu. Jadi Rasulullah tuh sebetulnya ingin menjelaskan kayak gini. Jadi ketika Rasulullah gitu ya mengoreksi pemahaman orang Badui bahwa sebetulnya dia itu tetap harus melakukan hukum sebab akibat, ya, karena itu juga hukumnya wajib. Selain dia juga harus bertawakal. Jadi ada dua amal yang harus dilakukan oleh si orang Badui tadi. Dua amal. Pertama amal hati, yang kedua amal fisik. Ya, jadi ada dua amal yang harus dilakukan oleh si orang Badui ini. Sama Rasulullah dikoreksi. Apa amalnya? Iqilha. Satu, itu amal apa? Amal fisik. Ya. Kemudian watawakal. Itu amal hati. Jadi Rasul itu ingin menjelaskan dua-duanya harus kamu kerjakan. Gitu. Itu maksud Rasulullah.
Ya, jadi kalau dikatakan hadis itu diperpanjang misalnya oleh kita gitu ya percakapannya, mungkin pertanyaannya kayak gini nih. Seorang badui itu nanya, apakah unta itu dibiarkan saja di depan pintu seraya bertawakal kepada Allah, ataukah harus diikat dahulu supaya tidak hilang? Nah, maka Rasulullah kemudian menjawab, ikat dan bertawakal. Jadi dua amalnya. Nggak boleh dia cuma bertawakal saja kemudian tidak mengikat unta. Dan tidak boleh juga dia mengikat unta saja tapi tidak bertawakal. Gitu Bu, bisa dipahami ya? Jangan berarti begini. Loh kan dengan mengikat unta tandanya dia bertawakal. Belum tentu. Belum tentu. Orang mengikat unta, apakah sudah pasti dia bertawakal kepada Allah? Belum tentu, belum tentu. Boleh jadi dia justru bertawakalnya kepada apa? Kepada tali yang diikatkan. Benar nggak? Nih, unta saya dijamin nggak akan kabur. Soalnya apa? Soalnya sama saya diikat kuat nih, talinya sampai dibuntel-buntel. Halo, Saja. Nggak ada suaranya ya? Ah, Bu Mimi. Mana Bu Mimi? Ya kayaknya jaringannya, Hilang ya iya kayaknya jaringan deh Bu. sinyalnya kayaknya sinyalnya. Ntar ya. Tunggu beliau masuk lagi ya. Masih belum gerak juga ya Ustazanya. Iya Bu. Assalamualaikum Ustazah. Belum gerak kayaknya. Iya belum sinyalnya belum stabil ya. Keluar lagi.
Maaf ya ibu-ibu ya, kepotong lagi nih. Nih problem ini. Wifi-nya juga kurang cepat, jadinya diganti saya pakai data. Oke, saya share lagi ya. Udah ada? Nah ini, oke kita lanjut tulis sedikit lagi ya. Bu Yoyo, udah habis waktunya belum? Mepet banget ya waktunya ya. Untuk tanya jawab. Nah, berarti nanti ini ya terkait dengan hadis mengikat unta itu, ya sebetulnya Nabi sedang eh, mengoreksi pemahaman seorang Arab Badui yang dia hanya melakukan satu amal saja, yaitu amal hati. Padahal seharusnya amal fisiknya dia lakukan, ya. Jadi tidak cukup hanya bertawakal sementara hukum sebab akibatnya ditinggalkan. Ini ada dua hal yang berbeda. Bertawakal itu satu hal, melaksanakan hukum-hukum sebab akibat juga satu hal. Gitu ya. Oke, kita lanjut sedikit lagi. Nah, ini jadi hukum sebab akibat itu kayak gimana? Ya. Jadi sebab itu adalah segala sesuatu yang dapat menghantarkan kepada hal lain. Itu namanya sebab. Ya, kita di dalam kehidupan sehari-hari itu selalu berkaitan dengan sebab akibat. Ya. Kalau misalnya kita mengatakan bahwa apa yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka? Nah, berarti ada sebabnya apa? Misalnya karena dia tidak melaksanakan sholat, nah, misalnya gitu ya. Ada karena ada dalilnya. Berarti sholat itu menjadi sebab masuk ke dalam surga, atau tidak sholat itu menjadi sebab masuk ke dalam neraka, gitu ya. Atau misalnya apa yang menjadi sebab dimurkai Allah? Ternyata perbuatan zina, misalnya. Zina itu perbuatan yang keji, fahisyah, ya. Dan itu dimurkai oleh Allah. Berarti zina menjadi sebab kemurkaan Allah. Gitu, ya. Jadi kalau bicara tentang sebab itu ya seperti itu, ada sebab, ada akibat. Dan ini ada di tataran amal. Nah, dalam bahasa para ulama dikatakan sebagai as-sababiyah. Ya, as-sababiyah adalah apa? Upaya untuk mengaitkan sebab-sebab fisik dengan akibat-akibatnya yang juga bersifat fisik. Dalam rangka apa? Dalam rangka mencapai target dan tujuan tertentu. Jadi dalam rangka sababiyah atau sebab akibat, kita tuh melakukan sebab-sebab fisik. Jadi aktivitas fisik. Ya, aktivitas fisik. Kalau misalnya apa? Sebab seseorang tidak kehujanan apa? Pakai payung misalnya gitu ya, pakai payung. Berarti aktivitas pakai payung itu aktivitas fisik untuk terhindar dari hujan yang sifatnya membasahinya juga secara fisik. Gitu ya. Nggak bisa kayak gini misalnya. Apa yang menjadi sebab datangnya rizki? Doa. Nggak bisa itu. Ya, sebab datangnya rizki itu bukan doa, gitu. Jangan begitu, ya. Atau bagaimana supaya dia bisa mendapatkan nafkah, misalnya mendapatkan seorang suami. Gimana caranya suami supaya dia mendapatkan harta, ya, supaya dia bisa mendapatkan harta. Apa yang harus dia lakukan? Sebabnya apa? Sebabnya adalah bekerja. Bekerja itu fisik. Nggak boleh dia mengatakan berdoa. Berdoa itu bukan aktivitas fisik. Ya, doa itu aktivitas hati. Maka yang disebut dengan sababiyah, seseorang yang sudah menjalankan hukum sebab akibat, kalau dia melakukan pengkaitan ya sebab-sebab fisik dengan akibat-akibatnya yang juga bersifat fisik. Dalam rangka apa? Dalam rangka mencapai target dan tujuan tertentu. Gitu. Ya, jadi yang namanya sababiyah itu atau sebab akibat itu terkait dengan amal-amal fisik. Gitu. Ya, amal-amal fisik. Gimana caranya supaya memasak itu enak? Ya, harus tahu bumbunya, berarti masaklah dengan bumbu yang benar kan gitu. Itu aktivitas fisik sebabnya. Gimana anak kita supaya pinter? Ya, supaya dia meraih apa istilahnya mendapatkan ilmu ya yang banyak ya. Maka dia harus melakukan aktivitas fisik juga, belajar. Tuh ya.
Upaya tersebut dilakukan dengan cara mengetahui seluruh sebab yang mampu menghantarkan pada tercapainya tujuan, serta mengkaitkannya dengan seluruh akibatnya secara benar. Jadi bukan sekedar melakukan A, hasilnya dapat B, bukan itu. Yang disebut dengan orang yang melaksanakan hukum sebab akibat itu, dia harus tahu semua hal, sebab-sebab yang akan bisa menghantarkan dia kepada tujuan yang ingin dia capai. Gitu. Jadi dia harus tahu semuanya. Kalau dia sudah tahu semuanya, ya, kemudian dia berupaya melakukan semua itu sesuai dengan kesanggupannya, barulah dia dikatakan sudah melaksanakan hukum sebab akibat sesuai dengan kemampuannya. Gitu, ya. Misalnya ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan dia. Nah, yang dia mampu lakukan adalah 1, 2, 3. Nah, ada 5 misalnya, 4-5-nya nggak dia lakukan. Tapi dia lakukan 1, 2, 3 itu dengan maksimal. Maka dia sudah menjalankan hukum sebab akibat. Gitu, ya, dalam beramal. Ya. Terwujudnya aktivitas dan tujuan tersebut pada akhirnya secara pasti bergantung pada sejumlah tolok ukur fisik, ya, atau diistilahkan maqayis madiyah yang kita miliki. Tentu saja selama tidak ada pengaruh gaib yang bersumber dari lingkaran qadha. Jadi kayak gini nih. Anak kita itu nilainya jelek, ya, hasil ulangannya jelek. Kalau kita mau bahas dari kaidah sababiyah atau hukum sebab akibat, maka yang akan kita ukur adalah tolok ukur apanya? Belajarnya. Ya, belajarnya yang kita tanya sama dia. Belajarnya sudah sungguh-sungguh belum? Yang dipelajari sudah pelajaran-pelajaran yang memang akan diujikan? Atau sudah berapa banyak bacaan yang dia baca? Gitu. Nah, yang kita ukur itu terkait dengan keberhasilan itu dikaitkan dengan tolok ukur yang sifatnya juga fisik, belajar. Ya. Berdoa lain lagi, berdoa itu lain lagi, ya. Tapi usaha-usaha yang fisik itu, ya, itu jadi ukuran ketika kita akan mengukur keberhasilan yang terkait dengan hukum sebab akibat. Gitu. Ya. Jadi kalau seorang suami dia tidak maksimal melakukan sebab-sebab dalam mencari nafkah. Kemudian akhirnya dia nggak dapat, gitu ya, nggak dapat rezeki dalam artian uang yang dia dapatkan itu minimalis sekali. Maka ukuran keberhasilan itu yang bisa kita tanyakan kepada dia adalah kenapa usahanya belum maksimal, gitu. Ya, jangan sampai seorang suami usahanya nggak maksimal, sababiyah yang dia lakukan juga sangat minimalis, gitu ya, sebab akibat yang dia upayakan minimalis, tapi dia terus mengatakan, ya ini kan qadha ya dari Allah, saya dapat rezeki cuma segini. Nah, itu tuh nggak boleh sebenarnya suami kayak gitu. Ya, tawakalnya sudah ada di dalam hati, tapi ketika dia mengukur, ya, mengukur amal, maka yang diukur adalah sabab-sababnya dia secara maksimal. Banyak umat Islam, ya, kaum muslimin itu kenapa mundur? Kenapa mundur? Kenapa kalah dengan orang-orang kafir? Karena dia keliru dalam memahami sababiyah atau sebab akibat yang dicampur adukan dengan konsep tawakal. Dicampur adukan dengan konsep tawakal. Seolah-olah kalau dia nggak sungguh-sungguh dalam beramal, yang penting udah tawakal, maka itu sah-sah saja. Padahal justru itu nggak boleh. Nggak boleh. Seorang muslim itu tawakalnya mesti manteng, mesti total ya kepada Allah. Tapi usahanya juga mesti kuat gitu. Ya, sesuai dengan yang dia mampu tentunya. Dia upayakan segala hal yang bisa menyampaikan kepada apa yang dia inginkan. Ya, baik mendapatkan maslahat atau menghindari madarat. Dia upaya semaksimal mungkin. Nggak bisa ini, saya lakukan ini. Nggak bisa itu, saya lakukan itu. Gitu. Ya, sesuai yang dia mampu. Ya, kadang-kadang setiap orang beda-beda kemampuannya, ya kan? Beda-beda kemampuan dalam melaksanakan sabab-sabab tadi. Ya. Ada yang bisa melakukan 10 aktivitas untuk mencapai tujuan dia. Tapi ada yang hanya bisa melaksanakan 5 aktivitas dengan kemampuan yang dia miliki. Ya. Ya, apakah kemampuan fisik, apakah kemampuan intelektual, kemampuan akal, dan seterusnya. Nah, contoh di sini misalnya seorang petani yang menebarkan benih pada musim tanam, menabur pupuk, dan membajak tanah. Ini adalah sababiyah yang benar yang dilakukan oleh seorang petani.
Tapi apakah di dalam hatinya ketika dia menabur benih, menaburkan pupuk, membajak tanah, terus di dalam hatinya boleh tidak ada tawakal? Ya nggak boleh. Dia tetap harus tawakal plus beramal. Ya, boleh jadi dia ketika tanpa tawakal kemudian hasil tanamannya bagus-bagus. Bisa nggak? Bisa nggak? Tanpa tawakal hasil pertaniannya bagus-bagus, bisa nggak? Bisa, sangat bisa. Sangat bisa. Banyak petani-petani, orang-orang luar, orang Cina, ya, orang kafir lah maksudnya, di luar Islam. Mereka itu melakukan aktivitas sababiyah yang sangat maksimal. Ada tawakal nggak kepada Allah mereka? Nggak ada. Hasilnya mereka dapat. Tapi mereka tidak dicintai oleh Allah. Mereka pasti masuk neraka. Begitu. Maka kalau seorang muslim berbuat seperti itu, tidak ada tawakal dalam aktivitasnya yang mungkin aktivitasnya sudah benar, aktivitasnya sudah maksimal ya. Usahanya sudah maksimal, tapi nggak ada tawakal dalam hatinya. Sebelum, ketika, dan setelah, maka bisa jadi Allah beri. Allah beri tuh rezekinya, tapi dia dibenci oleh Allah. Nggak bisa kita mengatakan begini, loh tandanya saya disayangi Allah itu saya banyak rezeki. Nggak selalu. Orang yang banyak rezeki belum tentu dia disayangi Allah. Belum tentu. Boleh jadi dia istidraj. Apa istidraj? Dibiarkan oleh Allah senang-senang dengan materinya, dengan hartanya, tapi kemudian Allah biarkan dia terus menyimpang ya dari ketakwaan, dari ketaatan. Nauzubillah min dzalik. Namanya istidraj. Ya. Dan bisa saja istidraj itu Allah lakukan juga kepada seorang muslim. Ya, yang dia anteng aja melakukan kesalahan, tidak ya mengindahkan ya, tidak menyesuaikan dengan apa yang Allah inginkan, syariat-syariat. Ya, contoh yang lain, upaya seorang panglima pasukan untuk meneliti berbagai informasi tentang musuh ya melalui badan intelijen, menambah jumlah pasukan dan perbekalan, ini juga sababiyah. Ya, ini juga sababiyah yang benar. Tapi ya kalau dikaitkan dengan tawakal, dia pun si panglima ini pun harus dia memantapkan tawakal kepada Allah selain usaha yang maksimal ini. Orang yang sakit ya, dia mengambil obat ya, kemudian sesuai dengan penyakitnya dan dia mengikuti petunjuk dokter. Ini juga sababiyah. Ya, sababiyah ya. Sehingga dia akan meraih apa yang dia inginkan. Misalnya apa? Kesembuhan. Tapi tawakalnya tetap harus. Jangan kebalik, tawakalnya ke dokter. Boleh tawakal ke dokter itu nggak boleh. Ya, salah. Tawakalnya kepada Allah, berobatnya ke dokter. Ini dua aktivitas yang berbeda. Bisa dipahami ya Ibu-ibu ya? Gitu ya. Itu mungkin ya, alhamdulillah mudah-mudahan bisa dipahami ya meskipun ini agak terjeda-jeda ya tadi ya. Mohon maaf ya Ibu-ibu. Allahu a'lam bishawab. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Kumahat yang mau bertanya silahkan menuliskan di chat di kolom komentar atau yang mau langsung bertanya juga boleh. Afwan Bu Yoyo, saya izin bertanya Ustazah. Ya, silahkan. Silakan Bu Yati, silakan. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini saya kan udah beberapa hari ini kan saya kepikiran terus ya Ustazah. Dulu kan saya lagi masih gadis, saya kan pernah kerja di Singapura, Nah terus pas saya mungkin ini di luar tema kali ya Ustazah. Apa nih Ustazah? Iya, silakan. Terus saya kan dulu kalau kerja di luar negeri itu kan memang nggak dibolehkan kita keluar, terus nggak bebas kita megang uang, nggak bebas gitu ya Ustazah. Nah terus udah gitu kan saya pengen jajan waktu dulu itu pengen jajan, saya minta pinjem sama seorang bapak-bapak gitu kan. Di situ kan ada bapak-bapak yang lewat gitu kan di bawah di bawah apartemen gitu kan. Nah terus bapak-bapak itu nanya, waktu itu saya lagi mau berangkat nyuci mobil waktu itu. Nah terus bapak-bapak itu nanya, Dek kamu mau kemana? Mau mau nyuci mobil gitu. Nah terus kayaknya kamu lagi gimana ya? Kamu nggak pernah keluar, saya baru melihat gitu. Iya, terus saya pengen jajan gitu istilahnya. Saya
pinjem uang gitu, pengen beli itu, pengen beli makanan gitu Ustazah. Nah, terus dipinjemin tuh sama bapak itu $50. Nah, terus ke saya nggak lama, mungkin karena ketahuan itu saya jajan ya. Terus nggak lama itu saya apa sih, nggak sampai habis kontrak gitulah, gitu ya. Terus saya sampai sekarang itu belum sempat bayar utang yang $50 itu, Oh Ustaz. iya. Nah, terus bagaimana caranya Ustazah supaya saya bisa bebas Oh dari iya itu iya. gitu, Ustazah? Iya iya iya. Udah Mohon itu Bu Ustazah. Yati, itu aja. Ya. Ya, Ya, ini kalau ini terkait dengan akad ya, akad utang piutang dengan seseorang yang kemudian tanpa kita sengaja kita hilang kontak kan ya. Kita hilang kontak dengan orang tersebut dan kemudian utang kita belum terbayarkan. Ya tentu saja ini akad yang belum selesai. Akad yang belum selesai dan jelas ya kalau akad yang belum selesai itu akan diselesaikan nanti di akhirat memang. Nah, gimana dong? Kita kan takut ya kalau di akhirat nih, masa nanti kebaikan kita diambil sama dia, ya keburukan dia bisa kasihin ke kita kan gitu ya. Nanti di akhirat itu nggak ada bayar-bayar dinar dirham kan, nggak ada bayar-bayar uang, tapi bayarnya dengan amal, ya kan? Nah, bagaimana? Nah, di sini para ulama memang menuntun kita dalam menyelesaikan problem seperti ini. Yang pertama yang harus dilakukan adalah memaksimalkan dulu pencarian data, pencarian nomor HP-nya, nomor teleponnya, dimaksimalkan. Nah, ini terkait dengan hukum sebab akibat tadi. Untuk memaksimalkan pencarian nomor HP, apa saja yang harus dilakukan? Nah, jadi Bu Eti mikir nih, apa nih yang harus dilakukan? Pertama menghubungi siapa dulu, terus bertanya tentang si A atau gimana lah ya. Pokoknya dicari itu sabab-sabab yang memungkinkan. Ya, jangan dulu begini, nggak bisa, susah. Jangan, nggak boleh. Kalau kita ingin mencapai sesuatu yang kita inginkan, yaitu terlunasinya utang, maka kita harus upaya dulu sesuai kemampuan kita untuk mencari ya jejak orang tadi. Tapi udah saya cari ya dengan upaya yang bisa dilakukan, nggak ketemu juga ya. Maka bolehlah dikatakan berarti tidak memungkinkan ya. Apakah orangnya mungkin sudah wafat, kita juga nggak tahu ya. Apalagi sebelumnya nggak kenal. Itu Bu Yati pede banget minjem duit sama yang nggak kenal. Jadi lucu ya ceritanya. Oke lah. Udahlah, pokoknya udah lewat itu ya judulnya ya. Nah, jadi kalau seperti itu, maka apa yang disarankan oleh para ulama? Bu Yati sodakohkan itu utangnya. Sodakohkan ya. Ya dibayarkan ya senilai $50 itu dan kemudian disodakohkan. Ya, itu amalan fisiknya. Amalan hatinya apa? Ya tawakal lagi sama Allah. Tawakal, benar-benar bergantung kepada Allah, memohon supaya Allah menghindarkan kita dari madharat nanti di akhirat. Gitu. Jadi tetap dua harus dilakukan. Bukan cuma satu. Saya pasrah aja deh sama Allah, semoga Allah ampuni saya. Semoga Allah, pokoknya Allah Maha Pengampun, pokoknya yakin deh Allah pasti mengabulkan apa yang saya ingin. Enggak begitu, bukan hanya itu, tapi juga melakukan sababiyahnya. Melakukan sebab akibatnya sehingga kita masuk kategori orang-orang yang tadi melakukan dua aktivitas yang diperintahkan, aktivitas hati dan aktivitas fisik. Bisa dipahami mungkin ya Bu Yati ya, Allahu a'lam. Tapi kalau udah dua-duanya dilakukan itu insya Allah kita sudah berupaya untuk melaksanakan kewajiban ya. Jadi mudah-mudahan ya Allah mengampuni gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Ya, silakan Bu Yoyo. Ini ada pertanyaan dari Dari Ibu Sulastri. Ustazah ingin bertanya, jadi tawakal dimulai dari sebelum kita berusaha, selama kita berusaha, dan selesai berusaha ya Bu Ustazah. Mohon maaf ya Bu Ustazah, tutup kamera. Udah, jawabannya betul. 100 buat Bu Sulastri. Nggak usah dijawab lagi, udah paham banget itu namanya. Ya, Ada lagi silakan. pertanyaan Bu dari Lisa. Bu. Raise hand Bu Lisa. Silakan Bu Lisa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung pertanyaan sebelumnya tentang bertawakal itu berproses dalam setiap amal kita, masih ngikutin tahapan proses sebelum, setelah, dan sudah. Itu untuk aplikasi tadi, hati tadi itu apakah
sama Ustazah dengan berbaik sangka kepada Allah atau Allah itu sesuai dengan prasangka hambaku gitu. Itu peletakan rasa tadi zon atau berbaik sangka itu sesuai dari awal, saat maupun setelah. Apakah seperti itu? Rasa tawakal tuh seperti itu apa seperti gimana gitu istilahnya Ya, misalnya. ya. Gitu ya, hati Kalau yang dari sisi, ya, disebut hati yang bertawakal tuh apakah tadi itu ya. optimis, prasangka baik, apakah seperti itu? Gitu. Terima kasih Ya. Ustaz. Terkait dengan tawakal, dengan prasangka baik, itu amal yang berbeda. Ya, tawakal itu berserah diri kan tadi ya, berserah diri ya kepada Allah atau keyakinan hati bahwa Allah lah tempat bersandar. Ya, Allah lah tempat bersandar terhadap segala sesuatu, baik maslahat yang ingin kita raih atau madarat yang ingin kita hindari. Betul-betul itu bersandarnya kita, keyakinan kita bahwa Allah lah yang akan Allah lah yang layak untuk kita jadikan sebagai sandaran. Tapi kalau husnudzon kepada Allah itu lain lagi. Itu amal yang lain, ya, amal hati yang lain. Ya, husnudzon itu juga wajib, ya, sebagai bagian dari pemahaman keyakinan kita terhadap qada dan qadar. Ya, kemarin kita sudah kita bahas ya, bahwa efek dari orang yang memahami qada dan qadar dengan benar, ya, bahwa ada dalam kehidupan itu, ya, kehidupan kita itu ada apa namanya peristiwa kejadian ya di area mukhayyar dan di area musayyar, ya. Mukhayyar itu area pilihan, musayyar itu area yang kita tidak bisa memilih. Maka efeknya apa? Efeknya adalah seseorang dia akan selalu berhusnuzon kepada Allah. Ya, berhusnuzon kepada Allah apa? Bahwa Allah itu pasti menginginkan kebaikan bagi orang-orang beriman. Allah itu pasti akan memberi ganjaran yang sebaik-baik ganjaran bagi orang yang beramal soleh. Gitu. Karena kita paham qada dan qadar, kita juga paham bahwa ada area yang mukhayyar, masih ingat ya, mukhayyar, pilihan, maka kita akan maksimalkan amal-amal kita di area mukhayyar itu adalah amal-amal yang taat, ya, menunjukkan ketaatan kepada Allah. Ya, disesuaikan ya dengan syariat. Nah, itu namanya dia paham amal mukhayyar. Sehingga setelah itu dia berhusnuzon kepada Allah. Loh, saya kan sudah beramal soleh. Saya juga sudah beriman kepada Allah. Saya juga tahu bahwa Allah akan membalas ya setiap kebaikan itu dengan balasan yang berlipat-lipat ya, karena Allah Maha Syakur kan. Allah itu Maha Syakur. Allah itu membalas amal manusia, amal soleh manusia itu sekecil apapun balasannya besar. Balasannya berlipat-lipat. Nah, sehingga kita ada husnuzon kepada Allah. Begitu. Nah, ketika tawakal itu di awal, di tengah, di akhir, ya. Begitupun husnuzon. Sama. Husnuzon itu dalam semua proses kehidupan kita. Semua. Husnuzon kepada Allah, gitu ya. Dalam semua hal. Hitungannya apa ya? Hitungannya ya kalau kita paling kecil itu hitungannya detik, ya udah per detik tuh husnuzon itu kepada Allah ya per detik. Nggak dibolehkan ada 1 detik pun kita punya perasaan suuzon sama Allah. Nggak boleh. Karena itu bagian dari apa namanya keyakinan kita ya bahwa Allah Maha Syakur gitu ya, Allah Maha membalas ya, Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, itu semuanya ada di husnuzon itu kepada Allah. Tidak boleh 1 detik pun gitu kita nggak bertawakal, nggak boleh, nggak boleh 1 detik pun kita nggak tawakal. Nggak apa-apalah detik kemudian kita tawakal lagi, nggak boleh. Mesti mateng sebelum ketika setelah itu gitu tawakalnya sama Allah itu. Realisasinya kayak gimana ya? Contohnya kalau misalnya seorang suami gitu ya berangkat mencari nafkah dari rumah itu, berangkat keluar rumah sebelum ya melangkahkan kaki ke rumah itu dia betul-betul tawakal, bismillahirrahmanirrahim kan gitu. Allahi la haula wala quwata illa billah. Dia bertawakal kepada Allah, ya Allah, aku bertawakal kepadamu, aku akan keluar rumah mencari rezeki untuk anak dan istriku. Nah, dari rumah itu belum ya, belum melangkahkan kaki. Nah, 1 langkah ke depan ya, keluar dari pintu dia bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sepanjang jalan begitu dia juga ya, dia bertawakal terus kepada Allah. Ya, bertawakal dengan misalnya maaf ya tentang melihat orang lain yang ternyata
susah ya, lebih susah daripada dia, terus harus dia keluarkan uang yang cuma cuma ongkos yang dia cukupnya untuk ongkos aja misalnya. Ketika dia bertawakal, terus dia berkeinginan, udah saya kasihin dulu deh sama dia, misal begitu ya. Meskipun ini amal sunnah ya, amal sunnah, tapi amal yang dia sertai dengan tawakal. Saya kan lagi nyari duit, kok malah ngasih duit sih sama orang? Nah, misalnya gitu. Itu disertai dengan tawakal dia. Begitupun ketika hasil sudah didapat, ya, atau tidak didapat. Ya, didapat atau tidak didapat, dia tetap tawakal juga kepada Allah. Jadi terus gitu tawakalnya. Apakah bisa sekali jadi kita jadi orang yang seperti itu? Ya enggak. Ya, kita pasti harus berlatih ya, berlatih membiasakan. Ini yang ngomongnya juga sedang berlatih terus gitu ya. Yang banyak bicara di depan ibu-ibu ini juga sedang terus berlatih ya, terus apa namanya ya, meningkatkan lah ya, meningkatkan, berusaha meningkatkan gitu ya, amal-amal ya, kekuatan tawakal kepada Allah. Terus seperti itulah kita. Nggak ada di antara kita yang mengatakan saya sudah maksimal tawakalnya, nggak ada. Ya, semuanya proses yang terus ya, semakin kita dapat ilmu yang banyak, terus kita laksanakan, insya Allah semakin kita mendekat gitu ya kepada posisi kita di sisi Allah, begitu ya. Allahu a'lam bishawab. Bu Lisa sepertinya mau lanjut pertanyaan lagi nih Bu. Iya, Oh izin. masih, oh iya silakan. Apa batasannya seseorang itu baik dari apa namanya sikapnya itu dikatakan ini orang sudah bertawakal, antara bertawakal, berputus asa sama nekat Ustazah. Jadi apa batasan-batasannya gitu? Itu tiga Iya, item. susah ya, susah kalau dinilai sama orang. Dinilai oleh orang lain, tawakal itu susah ya. Karena kadang-kadang sikap orang yang dianggap nekat sebetulnya dia tawakal sama Allah. Bisa jadi. Gambarannya itu masyarakat Palestina lah kalau kita lihat coba ya ibu-ibu. Masyarakat Palestina itu ada yang nyinyir coba. Astagfirullahaladzim, kalau dia muslim udah dipertanyakan keimanannya ya. Ada yang nyinyir dengan mengatakan, kok apa ya dibilangnya itu, kok aneh ya. Udah jelas pada mati di situ, kok nggak pada pindah aja ke tempat yang aman gitu. Ya, dengan mengatakan bahwa orang-orang Palestina itu nggak kasihan sama anak-anaknya. Anak-anak itu perlu hidup, perlu kebahagiaan, kok masih aja diam di sana. Itu kan orang-orang yang nggak tahu ya tentang hakikat ketawakalan, hakikat ketaatan ya, hakikat melaksanakan sababiyah, itu nggak ngerti. Karena kadang-kadang kalau urusan tawakal itu susah dinilai oleh orang luar. Ya, nekat, nekat seseorang berbuat nekat. Kita bilang ih nekat, padahal dia udah dengan perhitungan sebetulnya. Bisa jadi dia udah dengan perhitungan. Ya, saya tadi dibonceng sama anak saya ya, pakai motor tuh, diantar ya, mau ke rumah teman. Itu dia nyusul apa itu, nyalip mobil, ya nyalip mobil, yang mobil di kanan kita itu udah mau maju duluan. Coba, saya sampai ribut itu ke anak saya. Gitu saya suruh berhenti dulu, berhenti dulu. Dia enak aja, sat gitu ya. Dia sat, memang nggak nyentuh itu. Mobil yang di kanan itu nyet gitu langsung dia berhenti. Jadi anak saya langsung set gitu mas. Saya cubit itu dari belakang, punggungnya saya cubit. Gimana itu kalau kena gimana? Oh, harusnya AA duluan yang berhenti. Oh itu ngoceh aja tuh emaknya tuh di belakang. Dia dengan santai gini, Umi katanya, kalau yakin ya nggak akan kena, mesti yakin total. Kata dia gitu. Mesti yakin total nggak akan kena. AA tuh yakin tadi nggak akan kena. Jadi set, memang benar nggak. Kalau dalam kacamata saya apa? Nekat itu, nekat kata saya. Saya marah itu tadi itu ya. Itu mobil di sebelah kan mobil bagus coba ibu-ibu. Lah kalau kesenggol sama motor anak saya yang jelek kayak gitu, berapa mesti gantinya gitu kan? Waduh, saya udah mikir kemana-mana itu tadi tuh. Oh, saya cubit punggungnya. Ih, itu gimana ya? Umi sih nggak yakin, Mi tenang, tenang. Tuh yakin. Gimana itu dia? Ya, ceritanya dia tawakal kali ya sama Allah. Kayak gitulah ya, susah ya, memang susah diukur ya. Tawakal, nekat ya, kemudian apalagi tadi kata Bu Lisa ya, beberapa hal yang terkait dengan amalan-amalan hati sebetulnya. Putus asa. Putus asa. Kalau putus asa biasanya sesuatu yang nampak gitu dalam perbuatan. Kalau putus asa itu, misalnya dia akan berkeluh kesah, dia tidak yakin dengan rahmat Allah,
Itu bisa sampai dosa ya. Kalau putus asa itu bisa sampai dosa, bahkan bisa jadi kufur itu kalau putus asa. Ah, udah deh, kayaknya Allah mah udah takdirin saya kayak gini. Ah, sudah, saya nggak akan lagi berusaha apa-apa. Pokoknya udah, saya gini aja, terima aja. Ah, itu udah putus asa namanya. Berarti biasanya sudah berupa amal putus asa gitu. Ya, tapi kalau masih di dalam hati, ya boleh jadi, tapi nggak akan kelihatan berarti kan. Tapi kalau sudah jadi amal itu biasanya kelihatan orang putus asa tuh nggak bisa ngemendem biasanya. Ya, biasanya akan keluar berupa perkataan atau berupa mimik wajah, berupa perbuatan gitu ya. Jadi amalan hati itu memang betul-betul cuma kita yang merasakan dan Allah saja yang tahu. Allahu a'lam. Habis ya Bu Yoyo waktunya ya. Ini masih ada pertanyaan nggak? Udah nggak ada. Alhamdulillah. Ya, waktunya sudah habis saja. Ya, Ya, baik. Alhamdulillah. Karena waktunya sudah habis, mudah-mudahan kajian kita kali ini semakin paham apa itu tawakal, sehingga kita bisa membedakan antara tawakal dan usaha. Dan semoga kita selalu tawakal di depan, di tengah, dan di akhir. Ya, saja ya. Baik, karena kajian kita sudah habis waktunya, maka kita akhiri dengan istighfar 3 kali, doa penutup majelis dan hamdalah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.